Tahun 2005 kami berada di Teheran dan Qum. Saya amati pelajar Indonesia di sana, waktu itu jumlahnya 150 orang di Teheran dan Qum. Ketika jamuan makan dengan duta besar Indonesia di Teheran, Bapak Samsul Bahri kalau tidak salah itu, pernah jadi menteri kalau tidak salah. Kami mengatakan kepada beliau, Pak Duta, Pak Dubes, Iran ini dulu adalah ahli sunnah wal jamaah. Banyak ulama-ulama Iran yang ahli sunnah wal jamaah dan akrab sampai sekarang dengan Indonesia. Sebut misalnya siapa? Imam Al-Ghazali, baru disebutkan tadi. Itu orang Iran itu. Lahir di Tus dan wafat di Tus. Tus itu di mana? Di Khorasan. Khorasan mana? Sekarang namanya Mashhad. Orang Iran. Pesantren juga kenal kitab namanya Al-Muhadzab lil Imam Asy-Syirazi. Orang mana? Orang Iran. Madhab Syafi'i. Pesantren juga kenal namanya kitab Khilyatul Auliya karya Imam Al-Isfahani dari Isfahan. Mana itu? Iran. Tapi ketika pada abad ke-16 dinasti Safawiyah meraih kekuasaan politik, Iran berubah menjadi Syiah. Apalagi setelah revolusi 79 berhasil. Saya berkata kepada duta besar sebagai warning, ya, apa yang terjadi di Iran bisa terjadi di Indonesia kalau orang Indonesia tidak segera waspada terhadap ekspansi Syiah. Ketika di Riau tahun lalu ada pertemuan imam-imam masjid sedunia, kami bertemu dengan imam masjid dari As-Samra di Baghdad. Beliau mengatakan aset-aset ahli sunnah di Irak sudah habis diambil oleh Syiah. Ketika dinasti Safawiyah meraih kekuasaan, Safawiyah bersumpah, hari ini Iran, besok Irak, lusa Damaskus, Syria, dan setelah itu negara-negara Islam yang lain. Itu kata orang Irak. Ada dua tokoh yang bercerita hampir sama. Pertama, duta besar Irak di Jakarta sekarang. Dengan Ustadz Said Hawa, ada dalam bukunya, Al-Khumainiyah, Jududuha wa Akhtauha. Bukunya kecil, ya, kurang lebih seperti ini. Ya. Apa? Di Iran masih ada 35% warga Sunni. Tapi tidak satupun ada anggota parlemen yang berasal dari orang ahli sunnah wal jamaah. Tidak satupun ada menteri dari Sunni. Dan tidak satupun ada masjid yang dikelola oleh warga Sunni. Satu minggu kami di sana memang nggak menemukan masjid yang berhaluan Sunni. Duta besar Irak mengatakan, beliau pernah belajar di Uni Soviet. Uni Soviet yang komunis itu ternyata masih lebih 200 masjid yang dikelola oleh Muslim Sunni. Iran tidak. Bahkan seminggu yang lalu saya mendengarkan siaran Al Jazeera, di Iran akan ada menteri dari Yahudi. Sementara dari ahli sunnah, nggak ada. Maka saya kemarin, hari Senin yang lalu, diundang oleh Watimpres untuk rapat di kantor Watimpres di Jakarta. Yang diundang adalah Lemhanas, Kementerian Agama, Densus 88, Bareskrim, BNPT, dan lain-lain. Apa yang saya katakan? Saya ceritakan ini. Dan ini bisa terjadi di Indonesia kalau Indonesia tidak waspada. Kepada mereka saya nggak mengatakan, oh ya Syiah itu batil, kafir, sesat. Mereka nggak perlu kata-kata itu. Ya, mereka akan terkejut kalau mengatakan Syiah. Saya mengatakan begini, paham Islam yang dapat mempertahankan NKRI
hanya ahli sunnah wal jamaah. Syiah, contohnya Iran. Khawarij, Mu'tazilah, cuma ada dua pilihan. Kamu ikut saya atau kamu saya bunuh. Gak ada yang namanya toleransi sama sekali itu. Maka kepada mereka jangan ngomong, oh Syiah batil. Bukan konsumsi mereka. Pan batil, pan orang ngapak lah itu. Orang Tegal begitu kan ya. Ya. Nah ini tantangan kita sekarang seperti ini. Ya. Jadi tantangan kita, ini yang isu global, Khawarij, Syiah, dan Mu'tazilah modern. Ini masuk ke dunia Islam dengan payung apa? Payung yang mereknya demokrasi, satunya mereknya HAM. Itu. Masuk dunia Islam. Semuanya gitu. Maka ketika terjadi konflik, katakanlah misalnya ada ahli sunnah di Saudi memerangi Houthi, memerangi yang Syiah, atau ahli sunnah di Yaman, ya, dan itu dibenarkan menurut perspektif Al-Quran. Sebab Al-Houthi yang tadinya cuma Zaidi, setelah belajar beberapa tahun, pulang mengangkat senjata, melawan pemerintah yang sah. Ya, Abdul Rabi Mansur Hadi tadi, Presiden Yaman lari ke Saudi, minta bantuan ke Saudi. Apa yang dalam Saudi Arabia? Damaikan keduanya. Ayo, antara yang diberontak dengan pemberontak, ayo berkumpul damai. Inilah Saudi sebenarnya menerapkan firman Allah, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Islah. Ternyata pihak Houthi enggak mau islah. Maka kembali kepada ayat, fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta, itu sudah. Maka beberapa yang lalu kami sempat mendampingi Duta Besar Saudi Arabia karena mau konferensi pers. Muncul berita di daerah macam-macam. Mestinya ulama itu nggak usah melibatkan diri dalam konflik. Melibatkan diri perang tidak, tapi mendamaikan, memberikan dukungan moral. Apa ini benar menurut Islam atau tidak, kan itu bagian ulama. Apa yang dilakukan itu benar atau tidak? Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, ada dua kelompok muslim bertarung. Apa bagian ulama? Damaikan. Kalau damai, alhamdulillah dua-duanya. Kalau yang enggak mau berdamai, apa tugas berikutnya? Faqatilul lati fa in baghat idahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Sudah. Kalau sudah menjalankan itu, insya Allah sudah enggak ada masalah. Tapi harap diingat, saya berkali-kali menyampaikan, bangsa Indonesia pernah memerangi Belanda. Tadi malam kebetulan di Majelis Syuhada. Syuhada kan simbol daripada perjuangan. Apakah bangsa Indonesia memerangi Belanda karena mereka itu orang putih Belanda? Jawabnya gimana? Bukan kan? Apakah orang Indonesia memerangi Belanda karena Belanda beragama Katolik? Bukan juga. Lalu apa? Karena Belanda menjajah Indonesia. Itu loh. Ini harus tepat mengatakan demikian. Kebetulan tuh saya itu di Istiqlal tuh, Masya Allah, tokoh-tokoh pemimpin dunia sekarang pada berdatangan ke Istiqlal. Kemarin baru dialog dengan Perdana Menteri Norwegia. Kebetulan cewek itu. Dan masih gadis itu. Iya. Iya. Ini hari Selasa insya Allah jam 2 siang. Sekarang ada duta namanya itu. Duta Kebebasan Beragama dari Kanada. Ada duta begitu dari Kanada. Mau ketemu imam besar Masjid Istiqlal. Bukan mau lihat Masjid Istiqlal, dia itu nomor 2 katanya lihat Masjid Istiqlal. Yang betul imam Masjid Istiqlal. Saya harus hati-hati ngomong. Ya. 4 orang anggota senator Amerika datang. Pertanyaan yang paling saya terkejut apa? Menurut imam besar, apa pendapat Anda tentang ISIS?
Sampai begitu imam besar dikira cuma dongos saja, enggak sekarang itu. Jadi kalaupun sebutlah misalnya, mudah-mudahan kita nggak akan perang dengan kelompok Islam manapun ya. Tapi yang terjadi sekarang kan Saudi Arabia kan dengan negara Timur Tengah yang lain, negara Teluk, Liga Arab berperang melawan Al-Houthi. Sebut aja berperang melawan Syiah. Apa mereka berperang karena melawan Syiahnya? Tidak. Syiah silakan kamu mau mempertuhankan Sayyidina Ali, terserah Anda. Ya. Kami membentengi diri, hak kami kan gitu kan. Ya, membentengi anak cucu kami itu hak kami. Kalau kamu mau silakan ikut kami, enggak juga enggak apa-apa. Kami enggak akan merangi kamu. Tapi kalau kamu kemudian menjajah kami, memerangi kami, anarkisme terhadap kami itu akan angkat senjata. Bukan karena kamu Belanda, bukan karena kamu Katolik, tapi karena kamu menjajah Indonesia. Imam Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa tanggal 23 Oktober 45 karena Belanda balik lagi. Apa motivasi fatwanya? Apa karena Belanda itu kafir? Apa Belanda itu non-muslim? Apa Belanda itu putih? Tidak semuanya. Karena Belanda menjajah negara Indonesia. Mau kembali lagi. Ya. Bahkan dalam kitab-kitab fikih seperti itu kan. Kalau jaraknya masih jauh, masafatul qasr itu masih fardu kifayah. Kalau sudah masuk wilayah masafatul qasr, baru fardu ain. Ya. Jadi ini yang perlu ditegakkan betul. Ya. Jadi sekarang, Masya Allah, kalangan pesantren terutama, dan orang Islam Indonesia pada umumnya itu ditanbih itu enggak mau. Diingatkan, loh saya tahun 87 kok. Saya termasuk orang yang digebukin loh. Ya. Tahun 87. Ya. Waktu itu ya Pak Profesor Rasyidi, Allahyarham, Profesor Ibrahim Hussein, dan waktu itulah ketika ngobrol di rumah beliau, pada saat-saat itu beliau mengatakan Syiah itu lebih berbahaya daripada komunis. Beliau mengatakan tahun 87. Dan terus terang saya belum, kata orang Jogja, belum ngeh waktu itu. Sekarang saya udah mengatakan, oh benar apa yang dikatakan oleh Pak Ibrahim Hussein. Iran sekarang, 35% Sunni, tidak satu pun ada wakil. Tidak satu pun ada menteri, tidak satu pun ada masjid. Bahkan akan ada menteri dari Yahudi.